Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nici dengan NIM 1814070030, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas PGMIA dengan mapel metodologi penelitian dosen pembimbing Milyasari SPD MSI, UIN Imam Bonjol Padang. Menguasai konsep dasar penelitian pendidikan. Yang pertama, pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal, sedangkan empiris adalah dibahas secara mendalam, berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan akal budi untuk mempertimbangkannya, memutuskan dan mengembangkannya. Kemudian, berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal intuisi, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Sarana berpikir non-ilmiah. Yang pertama, akal. Yang kedua, intuisi. Yang ketiga, wahyu. Yang keempat, pengalaman. Yang kelima, pendapat otoritas. Perbandingan pola pikir ilmiah dan non-ilmiah. Ilmiah menguji fakta seluas mungkin, tidak konvensional, menolak dogma, bersifat kritis, hati-hati dalam pengamatan. Sedangkan non-ilmiah parsial terhadap fakta, tertarik kepada yang serba cepat, bersifat dogmatis, tidak kritis, ceroboh dalam pengamatan. Contohnya, yang kedua, hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat penelitian pendidikan membahas segala penelitian yang dapat dilaksanakan pada lembaga-lembaga pendidikan atau penelitian yang dilaksanakan dalam ruang lingkup pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitiannya. Penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian evaluatif. Yang kedua, fungsi penelitian berdasarkan tujuan. Penelitian deskriptif, penelitian prediktif, penelitian imperatif. Yang ketiga, jenis-jenis penelitian. Penelitian deskriptif, penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, dan penelitian lainnya. Poin 4, komponen-komponen proposal penelitian. Yang pertama, judul penelitian. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, rumusan masalah, landasan teori, tujuan penelitian, hipotesis tindakan, metodologi penelitian, hasil yang diharapkan, jadwal penelitian, serta rencana anggaran dan daftar pustaka. Poin kelima, tahap atau prosedur penelitian. Penelitian pustaka, rumusan masalah, penelitian proposal, pengumpulan dana, pengumpulan data, analisis data, perumusan hasil penelitian, perumusan laporan penelitian, dan perumusan hasil penelitian. Poin keenam, hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Kurangnya alat atau media dalam melakukan penelitian. Kurangnya bahan atau sumber dalam melakukan penelitian. Kemudian, kurangnya ketetapan waktu dalam melakukan penelitian. Solusinya, sosialisasi guru sebagai tenaga profesional dengan memotivasi guru untuk melakukan penelitian pendidikan. Kemudian, adanya didikan dan hasil penelitian untuk guru. Kemudian, pengadaan buku penelitian, buku hasil penelitian, dan panduan penelitian untuk guru. Bab 1. Poin 1. Menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Problematika pembelajaran sains dari aspek lembaga pendidikan, subjek kasus pendidik. Guru masih menerangkan pelajaran yang berkaitan sains berdasarkan referensi buku yang masih memuat teori-teori yang dihasilkan puluhan dan ratusan tahun silam. Ketertinggalan sains yang diajarkan di sekolah-sekolah terkait dengan ketinggalan akses informasi seputar perkembangan sainteks.
Guru hanya menyampaikan sains sebagai produk, sebagai kasus peserta didik. Latar belakang siswa dari keluarga menengah ke bawah dan dari daerah terpencil, sulit untuk diajak aktif atau kreatif. Kemudian, peserta didik hanya mempelajari sains pada dominan kognitif yang terendah. Pengalaman belajar yang diperoleh siswa di kelas tidak utuh dan tidak terorientasi tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sarana dan prasarana. Kurang optimalnya perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana dan fasilitas laboratorium. Kurangnya optimal perhatian pemerintah dalam pengadaan perpustakaan. Serta kurang optimalnya perhatian pemerintah kepada kegiatan penelitian, terutama kegiatan sains murni. Keterbatasan waktu, sarana belajar, dan jumlah peserta didik per kelas terlalu banyak. Poin kedua, menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian dengan contoh. Yang ketiga, menjabarkan dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian. Yang keempat, mengemukakan dengan contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. Yang kelima, langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan dan contoh. Mengidentifikasi masalah penelitian adalah salah satu proses penelitian yang menjadi langkah pertama dan terpenting yang harus dilakukan oleh setiap peneliti. Contohnya, hubungan kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru di sekolah. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. Yang pertama, menentukan masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Poin 6, menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan beserta contoh. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga peneliti itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Contohnya, jika yang dipilih itu mengenai prestasi kerja karyawan yang rendah, dipaparkan kerendahan. Prestasi kerja itu seperti apa? Misalnya, kehadiran kerja seberapa rendah, keseriusan kerja seberapa rendah, kuantitas hasil kerja seberapa rendah, dan kualitas kerja seberapa rendah. Yang ketujuh, menjabarkan rumusan masalah penelitian beserta contohnya. Rumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya. Dan dari rumusan masalah dapat dihasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian. Umumnya rumusan masalah harus dilakukan dengan kondisi berikut. Yang pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan hendaklah jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis, serta masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Contohnya, rumusan masalah dari penelitian berjudul keefektifan pembelajaran berbasis daring. Contoh rumusan masalah dari penelitian berjudul keefektifan pembelajaran daring di bawah ini. Yang kedelapan, menjabarkan tujuan penelitian. Secara umum, tujuan sebuah penelitian adalah untuk mencari atau menentukan kebenaran atau pengetahuan yang benar. Dari uraian yang lebih rinci, Satripoto Raharjo menjabarkan pandangan saintis tentang tujuan penelitian dengan mengemukakan bahwa suatu penelitian memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Poin 9, menjabarkan kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan dengan contoh. Manfaat penelitian adalah manfaat atau potensi yang dapat dicapai oleh beberapa pihak setelah penyelesaian penelitian. Secara umum, manfaat penelitian dibagi menjadi dua bidang, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Contoh manfaat dan tujuan penelitian. Manfaat penelitian dari sisi akademis, dari sisi praktis. Poin 10 yaitu menjabarkan tentang spesifikasi produk dengan contoh. Spesifikasi didefinisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja
barang atau jasa, atau uraian yang terperinci mengenai persyaratan kualitas material dan pekerjaan yang diberikan penyedia barang atau jasa. Contohnya, poin 11, menjabarkan asumsi dan keterbatasan berserta contohnya. Asumsi dan keterbatasan penelitian dalam perangkat pembelajaran kimia SMA kelas 11. Asumsi dalam penelitian pengembangan ini meliputi: yang pertama, dosen pembimbing memahami standar mutu perangkat pembelajaran yang baik. Yang kedua, review ahli media, pengajar dan pendidik bidang studi kimia memiliki pemahaman sama tentang kualitas perangkat pembelajaran yang kimia yang baik. Yang ketiga, review memiliki pemahaman yang sama tentang kriteria kualitas perangkat pembelajaran kimia yang baik. Keterbatasan dalam penelitian pengembangan ini meliputi: yang ke-12, menjabarkan definisi operasional dengan contoh. Contoh definisi operasional dalam proposal skripsi. Definisi operasional yang dimaksud untuk menjabarkan variabel-variabel yang timbul dari suatu penelitian ke dalam indikator-indikator yang terperinci. Variabel independen bebas, variabel dependen Y, loyalitas pelanggan. Bab 2. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, laboratori manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan penelitian. Kajian pustaka bagi seorang peneliti sangat penting dalam mencari tempat untuk berpijak yang kokoh, sehingga acuan-acuan yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan bidang yang hendak dikaji. Poin kedua, menjelaskan bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, tinjauan pustaka atau kajian teori. Yang ketiga, metode penelitian. Poin ketiga, menjelaskan cara-cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, membaca dan mencatat. Yang kedua, menyusun kajian pustaka. Yang ketiga, mengenal perpustakaan. Pertanyaan yang keempat, menjabarkan pengaturan penulisan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Yang A, cara menuliskan catatan kaki atau footnote, yaitu. Yang poin B, cara menuliskan body note, yaitu. Poin C, cara menuliskan endnote, yaitu. Pertanyaan yang kelima, menjabarkan penelitian relevan dan cara penulisannya. Penelitian relevan yaitu suatu penelitian yang sebelumnya yang sudah pernah ada dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang akan dipergunakan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relevan juga bermakna berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. Contoh penelitian yang relevan. Pertanyaan yang keenam, menguraikan hipotesis dan contoh-contoh. Hipotesis atau hipotesa dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Jenis-jenis hipotesa, hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan hubungan, interaksi, atau pengaruh antara dua variabel. Contohnya, tidak ada hubungan antara pemberian pupuk kompos terhadap pertumbuhan kaktus. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis ini mengatakan bahwa terdapat suatu variabel yang mempunyai pengaruh hubungan atau perbedaan dengan variabel lain. Hipotesis ini merupakan harapan berdasarkan teori. Contoh hipotesis terarah yang keduanya yaitu ada perbedaan pemberian konsentrasi X unsur nitrogen terhadap tanah dengan konsentrasi terhadap. Bab 3. 1. Menjabarkan rancangan atau desain penelitian dengan contoh. Rancangan penelitian adalah kerangka atau sketsa yang didesain peneliti sebagai rancangan penelitian. Contoh desain penelitian deskriptif, misalnya
Sebuah sekolah yang hendak mengevaluasi sikap guru tentang pemakaian teknologi di kelas dengan mengerjakan survei dan meneliti kenyamanan mereka memakai teknologi melewati metode observasi. Yang kedua, menjabarkan populasi dan responden penelitian dengan contoh. Menjabarkan populasi dan responden penelitian dengan contoh. Populasi merupakan aspek penting dalam penelitian. Populasi sangat diperlukan dalam menjawab suatu masalah. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan masalah penelitian contohnya. Sedangkan responden adalah respon penjawab, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Jadi dalam kasus ini, Kapsek merupakan subjek sekaligus responden penelitian. Guru itu disebutlah sebagai responden penelitian. Pertanyaan nomor 3, menjabarkan teknik pengambilan sampel dengan contoh. Teknik pengambilan sampel merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Contohnya, pengambilan sampel acak sederhana. Pengambilan sampel acak sederhana disebut juga simple random sampling. Teknik penarikan sampel menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara pengambilan menggunakan nomor undian. Contohnya, pengambilan sampel metode acak sederhana. Pertanyaan nomor 4, menyebarkan variabel dan data penelitian dengan contoh. Pengertian variabel. Penelitian dapat didefinisikan segala sesuatu yang dapat mengelompokkan objek pengamatan atau penelitian ke dalam 2 atau lebih kelompok. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Hal ini mengakibatkan variabel dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok atau lebih. Sedangkan data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian. Pertanyaan kelima yaitu menjelaskan bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contoh. Macam-macam instrumen penelitian, angket, wawancara, pengamatan, atau observasi, tes, dan lain-lain. Contoh instrumen wawancara. Bagaimana pendapat saudara tentang aksesibilitas menuju objek wisata pantai ini? Sedangkan contoh instrumen skala bertingkat, yaitu kesukaan seseorang terhadap jenis kesenian tertentu. Skala penilaian 1, sangat tidak suka. 2, tidak suka. 3, biasa. 4, suka. 5, masuk sangat suka. Contoh instrumen dokumentasi. Poin ke-6, menjabarkan teknik pengumpulan data dan contohnya. Teknik pengumpulan data dan teknik adalah peneliti untuk mengumpulkan data tentang masalah penelitian yang sedang mereka lakukan. Contoh dari teknik pengumpulan data. Yang A, hasil data atau observasi lapangan. Yang kedua, lembar hasil angket. Yang ketiga, rekam hasil wawancara. Pertanyaan ke-7, teknik pengolahan data secara deskriptif. Pengolahan data secara deskriptif dan contoh. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuatu dengan apa adanya. Contoh penelitian deskriptif yaitu apa yang dapat memenangkan masyarakat di tempat pandemi. Yang kedua, apa yang mendorong munculnya kedisiplinan di tengah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pertanyaan ke-8 yaitu teknik pengolahan data secara inferensial. Menjabarkan teknik pengolahan data secara inferensial dengan contoh. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Contohnya, penelitian dilaksanakan di ESD 06 Pulai dengan judul Hubungan antara persepsi siswa tentang kompetensi sosial guru IPA terhadap akhlak siswa kelas 6 Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Pertanyaan yang ke-9, menguraikan prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian dengan contoh. Yang pertama, prinsip metode yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat,
mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Yang kelima, menentukan rancangan desain penelitian. Sampai menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Bab 4 dan 5. Yang pertama, menjelaskan deskriptif data hasil penelitian dengan contoh pada penelitian eksperimen, deskriptif, dan R&D. Yang A, mendeskripsikan penelitian eksperimen yang berjudul meningkatkan prestasi belajar siswa pada pembelajaran menggunakan mesin untuk operasi dasar dengan bantuan modul di SMK Islam Yogyakarta, yang mempunyai tujuan untuk membandingkan antara pembelajaran menggunakan media modul menggunakan mesin untuk operasi dasar dan pembelajaran menggunakan media papan tulis. Yang poin kedua, memperjelas analisis data hasil penelitian eksperimen dengan korelasi dengan contoh. Yang A, penelitian eksperimen, teknik analisis data sebelum dilakukan pengujian analisis data. Terlebih dahulu diadakan uji prasyarat analisis yang yakni dengan pengujian normalitas dan homogenitas antara subjek pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, penelitian korelasi. Pembahasan hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya hubungan minat belajar dan prestasi belajar dengan kesadaran sejarah siswa kelas 11 MAN Yogyakarta tahun ajaran 2012-2013. Berdasarkan data penelitian yang dianalisis, maka dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian sebagai berikut. Pertanyaan ketiga yaitu menguraikan pembahasan penelitian dengan contoh. Yang A, penelitian eksperimen. Yang B, penelitian deskriptif. Yang C, penelitian R&D. Yang keempat, penelitian PTK. Pertanyaan yang keempat, menguraikan keterbatasan penelitian dengan contoh keterbatasan penelitian. Keterbatasan penulis dalam penelitian antara lain yang pertama, adanya keterbatasan waktu penelitian. Karena penelitian ini juga menyesuaikan jadwal yang ada di sekolah. Peneliti hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan waktu yang telah ditentukan sekolah. Yang kedua, penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari pengaruh metode eksperimen terhadap prestasi belajar siswa. Namun, dalam hal ini, kadang dapat dipengaruhi oleh faktor lain selain metode eksperimen seperti faktor peserta didik, media pembelajaran, dan sebagainya. Pertanyaan yang kelima, menjelaskan cara menyusun kesimpulan dengan contoh. Kesimpulan adalah suatu proporsi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan inferensi yang berlaku. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan atau intisari dari sebuah bacaan. Cara menyusun kesimpulan yaitu harus dibuat berdasarkan hal-hal yang terdapat pada paragraf serta menggambarkan isi paragraf tersebut. Untuk menyebutkan isi paragraf dengan benar dapat dilakukan melalui cara. Yang pertama, membaca keseluruhan isi paragraf. Yang kedua, menentukan kalimat utama paragraf. Yang ketiga, cara menyusun kesimpulan. Contoh judulnya, pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalinggo, Lor. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh menggunakan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga, Lor. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran memberikan pengaruh positif terhadap prestasi belajar IPA kelas 4. Hal tersebut dapat ditunjuk dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai signifikasi yang diperoleh sebesar 0,036 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Selain itu, juga dapat dilihat dari rata-rata hasil post-test yaitu dengan menggunakan metode eksperimen,
sebesar 79,03 dengan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah 56. Sedangkan dengan penggunaan metode konvensional sebesar 71,86 dengan nilai tertinggi 96 dan nilai terendah 44. Pertanyaan yang ke-6, menjelaskan implikasi dan saran berserta contoh. Menurut para ahli, pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Sedangkan saran penelitian merupakan bagian penutup dari karya ilmiah yang isinya berupa komentar atau sanggahan yang berguna untuk memberikan suatu solusi atau manfaat kepada karya ilmiah tersebut yang dapat berdampak pada penulis karya tulis tersebut maupun orang lain seperti pembaca, pemerintah. Contohnya, referensi menjelaskan pengertian referensi atau daftar pustaka. Menurut catatan Kamus Besar Bahasa Indonesia, referensi bisa diartikan sebagai sumber acuan, rujukan, atau petunjuk. Daftar pustaka merupakan serangkaian tulisan yang ditulis pada akhir sebuah karya ilmiah yang mencantumkan antara lain nama penulis, judul, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit yang menjadi sumber dari rujukan peneliti. Kemudian, apa pentingnya penulisan daftar pustaka pada laporan ilmiah? Yang pertama, untuk memberikan kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dan dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Yang kedua, bagi pembaca yang ingin melangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan. Tata cara penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber. Cara menulis daftar pustaka sumber buku. Susunannya yaitu nama penulis dibalik, tahun terbit, judul buku, kota penerbit. Kemudian cara menulis daftar pustaka koran atau majalah. Susunannya nama penulis artikel, judul artikel, nama koran atau majalah, nomor halaman. Pertanyaan yang kedua yaitu menjelaskan kembali ke bagaimana penulisan kutipan versi body note, footnote, dan endnote dan hubungannya dalam daftar pustaka. Cara menuliskan catatan kaki atau footnote atau endnote. Penulisan catatan kaki mencantumkan unsur nama pengarang, judul buku atau makalah, identitas penerbit, kota penerbit, tahun terbit, dan halaman rujukan. Contohnya, contoh penulisan catatan kaki. Kemudian, cara menuliskan body note yaitu body note digunakan dalam artikel atau karangan buku. Penulisan body note sangatlah mudah karena letaknya yang terintegrasi dengan teks. Body note terdiri dari 3 unsur yaitu nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Contoh penulisannya seperti berikut. Kemudian cara menuliskan endnote yaitu endnote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan endnote sepersis dengan footnote. Demikian pula ketentuan yang berlaku di footnote juga berlaku di endnote, termasuk untuk ketentuan daftar pustaka. Contohnya, pertanyaan yang kelima yaitu membuat panel ringkas penulisan referensi menggunakan dari Google Cendekia dan sumber online lainnya. Langkah-langkah menuliskan daftar pustaka secara otomatis dengan Google Scholar yaitu buka halaman web Google Scholar. Kemudian pada kotak pencarian masukkan judul artikel yang akan dikutip sebagai rujukan. Kemudian pada hasil pencarian dengan item atau judul yang sesuai, klik cheat sehingga muncul beberapa style pengutipan. Dan lanjutkan ke langkah selanjutnya. Kemudian setelah mengklik cheat, kemudian akan muncul beberapa style pengutipan.
Pilih atau blok item pengutipan pada bagian font cover, kemudian klik kanan dan pilih copy. Buka halaman naskah yang sedang ditulis pada bagian daftar pustaka, tempel atau paste rujukan yang sudah dikopi sebelumnya. Kemudian modifikasi sesuai dengan panduan penulisan yang ada. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5 yaitu cara membuat daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama, pastikan artikel yang ingin direferensi sudah ada di Mendeley desktop kita masing-masing. Yang kedua, pastikan Microsoft Word sudah terinstall. Microsoft Word plugin dari Mendeley desktop. Jika tulisannya masih install Microsoft Word plugin, berarti Anda belum menginstalnya. Kemudian klik tombol tersebut untuk menginstalnya. Anda membuat Microsoft Word. Pada saat proses menginstalasi akan keluar jendela peringatan. Anda diharuskan untuk menyimpan pekerjaan Anda di Microsoft Word dan menutup Microsoft Word. Berhasil. Akan terlihat jendela berhasil. Selain itu, tulisan install Word plugin akan berubah menjadi uninstall Microsoft Word plugin. Terlihat menu Mendeley Sheet-O-Matic. Siapkan tulisan Anda pada bagian yang ingin direferensi, serta referensi artikel pada Mendeley desktop ke Microsoft Word. Arahkan kursor mouse Anda pada bagian penulisan yang telah dipilih pada Microsoft Word. Lalu klik tombol References pada menu. Klik tombol Insert Citation dari nama artikel yang ingin direferensi. Jika data yang ditampilkan sudah benar, klik OK. Referensi akan secara otomatis muncul berdasarkan dengan style referensi yang dipilih. Yang pertanyaan ke-6, tutorial membuat daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Zotero. Yang pertama, download dan install aplikasi Zotero. Setelah itu buka aplikasi Zotero, lalu tambahkan sumber referensi dengan klik New Item. Pilih salah satu jenis referensi, misalnya buku. Setelah dipilih buku, lalu masukkan data sesuai buku referensi, mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit, hingga penerbit. Setelah selesai, klik Enter. Pilih file dari dokumen dan buka file yang akan diberikan daftar isi, lalu pilih Zotero dan klik add atau edit bibliografi untuk menambahkan daftar pustaka. Setelah itu muncul tampilan seperti ini, lalu pilih citation style sesuai kebutuhan Anda. Dapat memilih citation style atau model bentuk daftar pustaka yang tersedia. Misalnya, pilih Chicago Manual of Style 17. Lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul tampilan daftar pustaka seperti ini secara otomatis.